Yo, balik lagi sama gue di channel Beramatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dulu teman-teman ya. Jadi nggak ada altcoin untuk video kali ini. Jadi terakhir upload video itu sekitar 3-4 hari yang lalu ya. Jadi sekali lagi saya pengen minta maaf dulu kenapa nggak ada update. Karena saya beberapa hari terakhir ini sakit teman-teman ya. Mulai demam, batuk, pilek gitu ya. Jadi full recovery di rumah gitu ya, full istirahat sampai hari ini udah lumayan mendingan ya, walaupun suara saya masih agak bindeng. Jadi sorry gitu ya buat teman-teman yang mungkin nungguin update dari saya gitu ya. Jadi mungkin untuk video Bitcoin, altcoin dan juga altcoin update mungkin besok baru bisa saya update gitu ya. Jadi akan saya bahas dulu untuk Bitcoin. Sebelumnya saya pengen reminder dulu ya, di sini ada indikator Fear and Greed Index teman. Jadi mungkin buat teman-teman juga udah nggak asing sama indeks ini ya. Sentimen market saat ini udah greed ya. Kita bisa lihat di bulan kemarin, kemudian di minggu kemarin, bahkan di kemarin dan hari ini nih masih greed teman-teman tuh. Skornya berkisar 58 sampai 69. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu juga ya untuk teman-teman. Let's say kalau misalkan nanti ininya ya indeksnya ini sampai extremely greed teman-teman ya. Let's say ini di kisaran berapa nggak begini nih ya teman-teman ya. Ya pokoknya intinya sampai nanti di extremely greed, mungkin buat teman-teman harus udah bisa dibilang pertimbangkan untuk jual. Ya mungkin nanti si Bitcoin masih lanjut up, tapi teman-teman kalau lihat nanti Fear and Greed Indexnya ini sudah extremely greed ya, mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk melakukan cicil jual kalau kemarin-kemarin itu udah ada akumulasi atau cicil beli gitu ya. Jadi ini sedikit istilahnya reminder aja lah buat teman-teman sekalian ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu bisa dibilang pertimbangan lah ya. Oke, kemudian ini untuk si Bitcoin secara daily time frame ya. Jadi secara dailynya akhirnya dia kena reject dan koreksi ya. So far walaupun koreksi ini baru akan tes nih di EMA 21 garis warna kuning ini ya, yang sebelum-sebelumnya ini belum sama sekali di testing. Ini beberapa kali hampir dites ini terakhir break ini pada 13 Maret dan posisinya itu belum benar-benar mampu dites, belum benar-benar di testing lah ya, disentuh gitu lah ya. Jadi memang masih adanya opportunity untuk si Bitcoin melanjutkan kenaikannya ya. Yang pertama adalah balik lagi nih secara daily, area ini kita harus pantau di sini dulu teman-teman ya, di sekitaran $30.000 di box warna hijau gitu ya. Dan next lagi pasti di antara dua area ini gitu, di sini dan di sini. Ini di sekitar 31.100-an sampai di sini di sekitar 32 ribuan dolar. Jadi kalau saja untuk si Bitcoin ini kita ngomongin good skenario-nya, ini mampu reclaim dulu ya, dites, kemudian untuk lanjut naik ngejar beberapa area target. Nah kalau misalkan ini yang terjadi, maka mungkin aja possible untuk Fear and Greed Index ini memasuki penilaian yang extremely greed teman-teman ya. Jadi orang udah benar-benar rakus banget, serakah banget ya. Itu mungkin udah menjadi tanda-tanda lah untuk market biasanya adanya pembalikan arah atau memasuki fase koreksinya. Jadi balik lagi ketika memang dia udah mampu break retest ya dari 30.000 ini menjadi dua area penting. Dan ya teman-teman bisa pertimbangkan lah ya yang mau cicil jual dan lain sebagainya, atau ya pokoknya intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk posisi saat ini area $30.000 itu harus kita pantau bersama. Apakah di situ kena reject keras atau mampu reclaim area $30.000 ini secara daily time frame ya. Tapi kalau misalkan saja untuk bad skenario-nya ya, di sini dia drop kena reject, kemudian di sini berangsur dia naik testing gitu ya terhadap area $30.000, ke reject lagi, bahkan tes di swing low terakhirnya dia di 29.100-an ini kena atau endorser lagi gitu ya. Next potensi target di sini ya di sekitar 28.300 sampai 28.700-an dolar ya. Jadi palingan bisa dipantau untuk posisi saat ini area $30.000 itu benar-benar menjadi area kunci untuk si Bitcoin secara daily time frame. Next, ini untuk Bitcoin secara time frame 1 jam ya. Jadi ini adalah mungkin pembahasan saya yang terakhir ya teman-teman. Ini sebelumnya itu terbentuk sebuah channel ataupun sebuah falling wedge gitu ya. Cuman sayangnya dia terbreakdown ya. Di sini coba akan saya hapus terlebih dulu. Oke. Di sini memang dia mendapatkan reaksi ya. Setelah dia nih drop teman-teman, ngetes EMA 200-nya nih, plus juga box putihnya sebelumnya menjadi ada support. Ya mantul memang retest doang ke $30.000. Kemudian akhirnya drop signifikan. Nah, dropnya pun menarik teman-teman. Dia masih ketahan di area demand ini. Ya, bisa dibilang ini fresh demand karena terakhir kali dia bikin atau create yang namanya rally based rally di sini belum benar-benar
bisa dibilang dites sama si Bitcoin ini semenjak semenjak kapan ya? Ini semenjak 10 April 2023 ya. Akhirnya dites lagi pada 17 dan 18 April. Dan kalau kita lihat dari RSI-nya pun ya di sini terbentuk yang namanya bullish divergence, teman-teman. Sebentar ya di sini. Oke. Ganti dulu ya di sini. Dan juga untuk bagian bawah RSI-nya tuh ya, kita bisa lihat sebuah divergence ada. Maka si Bitcoin akhirnya mengalami penguatan ya. Jadi mungkin sekarang ini kita bisa pantau bersama-sama ya. Pertama dia ada mampu break area ini. Sebelumnya di area situ ini menjadi area tahanan juga, di sini support juga gitu ya. Become resistant ya. Plus di situ ada EMA 21. Jadi let's say untuk si Bitcoin ya, jikalau memang proses koreksinya ini korektif, ketika dia ada mantul seperti ini ya, lumayan signifikan. Kemudian rejection kecil terjadi, retest di sini membuat sebuah pattern ya. Kemudian mampu break, mungkin bisa dimanfaatkan untuk ngejar next 2 area target ini. Nih, teman-teman ya. Yang pertama itu di sekitar 29.700-an sampai 29.800-an, next di 30.000 dolar sampai 30.075 dolar ya. Jadi ini menjadi area retestnya yang perlu sekali dipantau untuk Bitcoin ya, atau teman-teman sekalian. Kemudian itu secara zonasi kita gunakan juga dari bantuan kakek Fibo dari swing low. Kita pakai Fibo ini ya. Dari swing low ke swing high-nya dia, and yes ya, kita mendapati beberapa golden ratio seperti biasa. Dan ya ini dekat sekali dengan box putih yang tadi sudah saya sampaikan di sekitar retracement 0,3 teman-teman. Sebentar, coba saya tandain pakai ini ya tuh. Di sini. Ini di sekitar 29.500-an dolar. Jadi let's say di sekitar 29.500-an sampai sekitar 29.600 dolar ya. Itu menjadi area krusialnya si Bitcoin. Let's say kalau misalkan dia korektif seperti ini, kemudian another breakout lagi, mungkin bisa dimanfaatkan gitu ya. Yang penting pelemahan momentum terjadi di sini gitu ya, dibandingin waktu dia mengalami pemantulan ya. Jadi lebih slowing down lah waktu dia koreksi ya. Yang nanyain untuk area target koreksi si Bitcoin secara time frame 1 jam. Kemudian ada juga di sini, mungkin akan coba saya tambahkan juga teman-teman ya. Secara time frame 1 jam di sini di retracement 0,5. Nah, di sini pas banget nih tuh. Ya di sekitar 29.460-an dolar. Di mana di area situ juga terakhir kali ketika dia mantul semacam bikin tahanan atau base dulu teman-teman ya, sebelum dia lanjut naik lagi, ngepam lagi teman-teman. Jadi di situ bisa dipertimbangkan lah ya, 2 area target koreksi Bitcoin. Mungkin yang pertimbangkan untuk long atau mau buyback si Bitcoin atau mau scalping lagi, bisa dipantau beberapa area itu. Tapi kalau dia jebol glosor lagi, next potentially ya pasti di swing low terakhir di box merah ini. Dan dia mungkin aja terbentuk yang namanya double bottom teman-teman. Ya ini bottom 1 and then bottom kedua. Ya jadi let's say untuk koreksinya perlu sekali dipantau untuk beberapa area target koreksinya si Bitcoin. Belak lagi benar-benar diperhatikan untuk progres koreksinya si Bitcoin ya. Jadi palingan itu untuk si Bitcoin time frame hourly. Nah, yang terakhir akan saya bahas untuk si Bitcoin dominance. Jadi ini pembahasan beberapa hari lalu untuk Bitcoin secara daily time frame. Jadi memang ketika dia udah kena reject, ekspektasinya dia drop, mantul sedikit kemudian drop lagi. Dan ya posisi sekarang ini dia lagi tes nih di area support Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin secara daily time frame. Yang perlu kita pantau adalah untuk pergerakannya. Ketika memang di sini udah drop ya, ini kalau ada pemantulan sedikit itu sangat wajar gitu ya teman-teman ya. Let's say dia retracement aja ke EMA 21 nih di sini. Kemudian another rejection bahkan glosor ya dari box merah bawah di sekitar 46,76 sampai 47,09% ya, retest mungkin untuk ngejar area bawah sini ya. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi maka good untuk altcoin. Kita bisa lihat juga dampaknya ini Bitcoin dominance ini drop seperti ini. Ketika Bitcoin ini turun, kebanyakan altcoin itu nggak terlalu tertekan ya. Jadi ya lumayan lah. Apalagi kalau ini yang terjadi, wah altcoin lebih punya ruang lagi untuk bergerak. Jadi bisa dibilang money flow-nya itu pindah dari Bitcoin ke altcoin. Kenapa saya tandain di 44,5 di garis putih bawah ini teman-teman? Karena sebelumnya kita bisa lihat ini menjadi resisten ya. Kemudian di sini resisten, support juga ya. Di sini juga support resisten secara daily time frame. Jadi palingan ketika dia breakdown ngejar area ini dulu ya, baru nanti kita lihat reaksinya apakah pemantulan atau dia terbreakdown lagi untuk ngejar next area seperti 42,9 dan lain sebagainya. Ya palingan itu teman-teman yang perlu dipantau untuk si Bitcoin dominance. Kemudian Bitcoin secara time frame 1 jam
maupun daily time frame-nya. Hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.